Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Indra Waluyo, mahasiswa dari Universitas Islam Majapahit. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Modern dan Dalam Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Khalili. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab yakni jelaskan pengertian Islam liberal. Yang A, poin A. Yang poin B, jelaskan esensi pemikiran kalangan Islam liberal di Indonesia. Untuk yang A, jawabannya A. Pengertian Islam liberal yakni mazhab yang menggunakan akal dalam memahami agama atau kalangan progresif yang menekankan pentingnya respons Islam atau tuntutan zaman kemodernan, yang termasuk dalam kebesaran mazhab literal konservatif adalah mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam perkembangan Islam liberal di Indonesia, dikatakan oleh para pakar bahwa pemikiran Islam liberal pertama muncul pada tahun 1970 Masehi yang dibawakan oleh para intelektual Islam, yaitu Nurul Khalis Majid, Abdurrahman Wahid, dan yang lain-lain. Berlangsung pertumbuhannya pada pertumbuhan kedua, yang mana pemikiran-pemikiran dari kalangan Islam liberal tersebar dalam kampus-kampus dan buku-buku yang dikarang oleh mereka. Dan ketiga, yaitu pada masa setelah reformasi, yang mana pada masa ini terjadi perdebatan hingga MUI melarang akan pemikiran Islam liberal. Dalam gagasan Kurzman ada 3 gagasan mendasar Islam liberal, yaitu syariat liberal, syariat diam, dan syariah diinterpretasi. Syariat liberal yang dimaksudkannya adalah bahwa wahyu Al-Quran dan contoh-contoh Nabi memerintahkan Muslim untuk mengikuti posisi liberal. Sementara ada beberapa perkara yang didiamkan oleh syariat sebenarnya bukan karena wahyu tidak lengkap, melainkan wahyu membiarkan manusia untuk memilihnya sendiri. Dan syariat diinterpretasi menyemangati bahwa perbedaan keberagamaan merupakan suatu hal yang niscaya, bukan hanya antar komunitas agama, tapi juga dalam Islam itu sendiri. Dari ketiga gagasan mainstream tersebut terlihat benang merahnya adalah menjadi manusia liberal, baik dalam membuat syariat maupun menginterpretasikan wahyu sesuai pilihan masing-masing manusia, dan itu adalah liberalisme, paham serba bebas. Jelaslah bahwa kita liberal dalam konteks Islam liberal bukanlah makna sebagai bebas merdeka dari penyembahan manusia lalu hanya mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, tapi bebas untuk menginterpretasi, merubah, menakwilkan, membuang, memberlakukan atau tidak, bahkan membuat syariat. Hal ini akan jelas dengan mengikuti tulisan-tulisan mereka yang menjadi penyokongnya. Nah, untuk yang poin B, inti pemikiran kalangan Islam liberal di Indonesia ini intinya apa sih gitu kan? Pola pemikiran yang memahami doktrin-doktrin agama Islam menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin agama sesuai dengan akal pikiran semata. Jadi intinya di Indonesia ini pemikiran Islam liberal itu hanya berdasarkan pola pikir atau yang sesuai dengan akal pikiran semata, seperti itu. Nomor 2, untuk poin A, yakni apa makna sebutan Islam tradisionalis dan Islam modernis tersebut. Untuk poin B, apa ciri khas yang membedakan keduanya. Yang poin C, dalam analisa Anda untuk konteks pemikiran Islam sekarang, apakah sebutan tersebut masih relevan? Jelaskan alasan Anda. Untuk yang poin A, yang dimaksud dengan Islam tradisionalis yaitu kelompok Islam adat yang mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebiasaan adat kedaerahan atau kebiasaan yang dilakukan di seluruh dunia Islam. Di sini yang dimaksud Islam tradisional
bisa kita ambil contoh dari organisasi Nahdlatul Ulama yang mengkombinasikan adat istiadat dengan ajaran Islam. Mengapa bisa disebut dengan mengkombinasikan? Karena di dalam adat Jawa itu ada yang namanya kenduren atau kenduri, bisa disebut dengan kenduren juga, umumnya kenduren. Itu dulu itu umumnya itu mengadakan pesta yang di tengah-tengahnya ada makanan atau tumpeng, lalu menyantapnya. Setelah menyantap makanan tersebut, kemudian meminum khamr atau minuman keras. Nah, setelah adanya Islam di Indonesia, itu kebiasaan itu tidak dihilangkan, tetap ada, cuman ada yang dirubah, yakni tetap ada makanan yang halal. Dulu itu nggak halal ya, yang waktu sebelum Islam masuk itu makanan-makanan haram kayak babi dan lain sebagainya. Tapi setelah Islam masuk itu tetap diadakan acara kenduri, cuman yang dirubah yakni dari segi makanan itu dirubah menjadi makan yang halal, dan isinya atau kegiatannya itu diisi dengan kalimat-kalimat tahlil atau doa-doa seperti itu. Jadi untuk esensi adat atau kebudayaan itu tetap ada, tidak hilang. Namun isi dari adat tersebut itu diubah sehingga menjadi ajaran Islam yang tradisionalis. Ada bakul bakso ya guys ya. Lalu untuk yang Islam modern itu sebuah pemikiran keagamaan yang menafsirkan Islam secara rasional untuk menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Nah, Islam modern juga memasukkan struktural organisasi yang diadopsi dari Belanda dulu. Nah, Islam modern ini seperti contoh Muhammadiyah. Mengapa saya mengambil contoh Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah tersebut juga mengikuti zaman sekarang, yakni sekarang banyak universitas yang mengatasnamakan ya, kayak Muhammadiyah juga mempunyai universitas gitu loh. Jadi kayak universitas bla 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 Muhammadiyah, terus Muhammadiyah A gitu, seperti itu. Terus rumah sakit Muhammadiyah gitu. Banyak sekali sekolah-sekolah juga kayak gitu. Nah, mereka itu mengikuti perkembangan zaman, jadi lebih modern daripada Islam Nahdlatul Ulama seperti itu. Nahdlatul Ulama jarang, bahkan tidak ada kayak mengembel-embel atau mengatasnamakan kayak Universitas NU. Ada yang ada hanya Universitas Islam gitu aja. Tapi untuk Muhammadiyah mereka jelas-jelas untuk memberikan nama organisasinya terhadap lembaga-lembaga pendidikan atau kesehatan seperti itu. Nah, di Muhammadiyah juga itu memasukkan struktural organisasi. Ya, yang dimaksud dari struktural organisasi yaitu di Muhammadiyah itu ada ketua, terus wakil, seperti organisasi struktural pada umumnya, dan itu sangat tertata, ada bendahara seperti ini. Nah, NU itu baru saja mengikuti atau mengadopsi dari struktural tersebut, jadi lebih modern Muhammadiyah, atau lebih dahulu Muhammadiyah menerapkan struktural organisasi. Nah, untuk poin yang B, ciri khas yang membedakan keduanya, ya yang saya jelaskan tadi. Untuk di NU atau Nahdlatul Ulama atau Ahli Sunnah wal Jamaah itu lebih membolehkan adat itu kawin dengan ajaran Islam. Jadi tidak menghilangkan adat, tapi merubah. Tapi kalau
Islam modern yang saya ambil contoh dari Muhammadiyah tadi itu seperti tahlilan saja tidak ada, karena di masa zaman modern ini itu sudah tidak zamannya. Bahkan jarang sekali saya menemukan Islam modern yang mengadakan tahlilan seperti itu. Kenapa sih kok NU itu mengadakan tahlilan? Ya memang adatnya dulu ya memang seperti itu, cuman kita rubah saja isinya agar lebih baik. Nah, oke. Untuk yang poin C, dalam analisa Anda untuk konteks pemikiran Islam sekarang, apakah sebutan tersebut masih relevan? Bagi saya masih sangat relevan, karena untuk sekarang lapisan-lapisan Islam itu sangat banyak. Ada yang Islam tradisional, ada yang Islam modern, ada Islam radikal, seperti itu. Masih banyak. Karena untuk Islam tradisional, pengikut Islam tradisional tersebut juga sangat banyak, pengikut Islam modern juga sangat banyak. Untuk Islam yang lain-lain kayak radikal juga banyak. Makanya saya bisa mengatakan masih relevan. Seperti itu alasan saya. Demikian video yang dapat atau jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.